Aretake no yume wo kakiatsume Sagashimono sagasi ni yuku no sa One Piece. Rasa imban nande Juntai no moto Natsu ni ukasai Haji yo toru no sa Hokori kabuteta Takara no chizu mo Hashikamata no naira Densetsu janai Kojin teki na arashi wa dareka no Bai o ritsan tokate Omoi sugesebai Aretake no yume wo kakiatsume Sagashimono sagasi ni yuku no sa Poke eto no koi Sorata you wanna be my friend We are on the cruise We are Aku spawn di sebuah tempel bersama sekawanan sapi. Aku pun segera mengambil beberapa bibit dan sugarcane yang berjatuhan. Lalu aku keluar dari tempel tersebut dan menyusuri sebuah jalan setapak. Aku juga melihat sepasang domba. Tanpa pikir panjang, aku pun memulai petualanganku dengan mengambil beberapa kayu yang berada di sekitar tempel. Setelah peralatanku siap untuk digunakan, aku pun melenyapkan beberapa ekor domba untuk persediaan makananku dan juga untuk nanti aku membuat tempat tidur. Sebenarnya aku tak tega membunuh para domba itu, tapi ya mau gimana lagi, namanya juga kebutuhan untuk bertahan hidup ya kan. Aku pun menyusuri salah satu gua dan mengambil beberapa coal. Setelah itu aku pun segera bergegas membuat beberapa torch untuk menerangi kegiatan miningku. Di saat aku sedang mining, aku menemukan sebuah aliran lava dan menutupnya. Lalu aku kembali melanjutkan untuk mining lagi. Di saat aku sedang menyusuri area miningku, tiba-tiba muncul sesosok jamet. Dan ternyata ia berniat untuk memudahkan kegiatan miningku. Aku pun segera menyusuri kembali area mining tersebut. Tiba-tiba aku melihat sebuah makhluk asing yang sangat besar muncul di hadapanku. Karena aku takut, jadi aku putuskan untuk menjauh darinya. Tapi ya karena aku kepo, jadi aku deketin lagi makhluk itu. Akhirnya aku pun menjauh kembali dari makhluk itu dan mencoba untuk mining di tempat lainnya. Aku mendapatkan iron ore dan juga coal. Karena belum puas, jadi aku kembali melanjutkan kegiatan miningku. Ternyata ada bapak tuyul hijau yang menghampiriku. Aku pun segera melenyapkannya. Tadi duga aku melihat beberapa gold dan diamond. Aku segera membakar beberapa iron dan membuat iron pickaxe. Aku juga membuat baju besi beserta perisai. Tanpa pikir panjang, aku pun segera mengambil beberapa gold tersebut. Setelah itu, aku mencoba untuk mengambil beberapa diamond. Aku juga mencoba untuk mengambil diamond di ujung gua. Tetapi sialnya, diamond tersebut terjatuh ke dalam kolam lava. Aku juga mendapatkan beberapa lapis lazuli. Setelah berhari-hari aku mining, aku pun memutuskan untuk kembali ke temple. Tetapi di tengah perjalanan, sesosok makhluk SJW menantangku. Akhirnya aku berkelahi dengannya hingga aku menang dan kembali melanjutkan perjalananku. Sebelum aku kembali ke temple, aku mengambil beberapa pasir yang akan aku jadikan kaca. Di tengah perjalanan aku bertemu dengan Rayleigh. Dan ternyata aku harus mencapai 50.000 bounty agar bisa mempelajari haki. Karena aku belum bisa mempelajari haki, jadi aku pun segera mengambil beberapa persediaan di hutan. Tiba-tiba aku melihat sekelompok orang pedalaman. Karena aku tak ingin mengganggu mereka, jadi aku putuskan untuk segera pulang. Sampainya di temple, aku segera membuat area farmku dan menanam beberapa bibit gandum. Aku pun segera tidur. Di pagi harinya, aku membuat alat cukur dan juga pewarna merah. Aku juga membuat traveler's backpack dan merapikan barang-barangku. Setelah itu, aku pergi untuk mencukur bulu domba. Sampainya aku di temple, aku membakar beberapa daging segar dan membuat ship builder. Setelah itu, aku membuat perahu layarku dan beristirahat.
Pagi harinya, aku kembali mengambil beberapa bibit dan juga dandelion. Akhirnya, kini semua barang-barang yang aku butuhkan sudah hampir cukup. Aku membuat celana dan baju Luffy. Tetapi, aku masih kekurangan topi jerami dan juga sandal Luffy. Sembari aku menunggu gandumku siap panen, aku pun mencoba menyusuri hutan kembali. Lalu, aku melihat seorang Marine dan aku pun melenyapkannya. Kini bountyku sudah seharga 400 berry. Hari demi hari kulalui hanya dengan melenyapkan beberapa ayam, mengambil beberapa kol, dan melenyapkan Marine. Hingga akhirnya aku tiba di sebuah desa. Aku pun menyusuri desa tersebut. Aku melihat sebuah chest dan mengambil barang-barang di dalam chest tersebut. Malam harinya aku putuskan untuk menginap di desa tersebut. Keesokan harinya, aku kembali mengambil barang-barang di dalam chest yang terdapat pada desa itu. Aku juga memanen beberapa gandum dan menanamnya kembali. Aku juga menyempatkan untuk trading dengan seorang warga desa. Aku pun akhirnya tinggal di desa tersebut dan aku juga membersihkan tempat tinggalku dari sarang spider. Aku juga menutup jurang di sekitar area tempat tinggalku di desa tersebut. Di malam harinya, aku sempatkan untuk menanam beberapa sugarcane dan beristirahat. Pagi harinya, aku memperluas area farm sugarcane-ku. Lalu aku mengambil beberapa peluru flintlock dan tak sengaja aku melenyapkan beberapa warga desa dengan flintlock gunku. Karena aku gabut, jadi aku pergi untuk menyusuri area hutan dan ternyata dari jauh terlihat sesosok makhluk bercahaya dan aku pun menembaknya. Ternyata ada lagi makhluk sejenisnya di hutan itu. Aku pun menembaknya dan mendapatkan segumpalan jelly. Tiba-tiba saja seorang Marine menghampiriku dan aku pun menembaknya. Kini bountyku sudah seharga 1300 berry. Di tengah perjalananku, aku disambut oleh Marine lainnya bersama dengan Bapak Tuyul Hijau. Aku pun segera menembak mereka hingga mereka lenyap. Lalu, aku pun segera pulang ke desa. Aku menemukan beberapa chest di bawah gunung pasir di desa tersebut. Tak diduga, aku menemukan buah iblis Yomi Yomi Nomi dan aku pun segera mengambilnya. Karena hari sudah malam dan juga hujan yang cukup deras, aku memutuskan untuk segera beristirahat. Pagi harinya, aku melihat salah satu rumah yang tak memiliki pintu di desa tersebut. Aku pun mencoba untuk masuk ke dalam rumah itu. Ternyata, pintu rumah tersebut terhalang oleh gundukan pasir. Aku pun segera merenovasi akses masuk ke rumah tersebut. Tak lupa aku juga mengambil barang-barang di dalam chest yang terdapat pada rumah tersebut. Aku mengambil beberapa buku di sebuah rumah pada desa tersebut dan di malam harinya saat aku hendak tidur, ternyata ada seorang Marine berada di desa tersebut. Tanpa pikir panjang, aku pun segera mencari keberadaan Marine tersebut. Tiba-tiba saja aku terjatuh ke dalam sebuah kolam dan di saat aku sudah tenggelam, aku pun teringat jika aku memakan buah iblis maka aku tidak akan bisa berenang. Dengan terburu-buru, aku pun segera memakan Devil Fruit Remover dan akhirnya nyawaku terselamatkan. Aku pun kembali mencari keberadaan Marine tersebut dan setelah aku menemukannya, aku pun langsung saja melenyapkannya dan bergegas kembali beristirahat. Di pagi hari yang cerah, aku memanen sugarcane dan menanamnya kembali. Lalu, aku juga memanen beberapa gandum. Saat aku sedang asik memanen gandum, ternyata ada seekor ayam yang menghampiriku. Aku pun berniat untuk memeliharanya dan memberinya nama Tutu. Aku pun membawa Tutu ke dalam rumahku. Setelah itu, aku melihat ada ayam lainnya yang menghampiriku. Aku juga berniat untuk memeliharanya sebagai teman untuk Tutu. Aku pun memberi namanya Titi. Segeralah aku membawa Titi untuk menemui Tutu, dan ternyata mereka terlihat sangat bahagia. Aku pun meninggalkan mereka dan berniat untuk membuat kandang mereka di depan halaman rumahku.
Keesokan harinya aku membuat topi jerami dan juga sandal Luffy. Lalu, aku pun memutuskan untuk pergi mining beberapa coal dan barang-barang lainnya untuk trading dengan warga desa. Hari demi hari kulalui hanya dengan untuk mencari barang-barang dan trading dengan warga desa. Hingga akhirnya aku mendapatkan sebuah iron pickaxe yang sudah terincan. Aku pun pergi ke hutan untuk mencari sapi dan aku mendapatkan banyak daging dan kulit sapi. Lalu aku kembali ke desa dan trading dengan armorer. Akhirnya aku mendapatkan sebuah baju diamond yang sudah terenchant. Saat aku bangun dari tidurku, ternyata sudah ada beberapa Marine di desa ini. Segeralah aku melenyapkan mereka semua. Setelah itu, aku kembali ke hutan untuk mendapatkan daging dan kulit sapi. Di tengah perjalananku, aku bertemu dengan seorang Marine dan melenyapkannya. Kini bountyku sudah mencapai 4.000 berry. Aku pun kembali ke desa. Lalu aku trading dengan librarian, memanen beberapa gandum, dan menanamnya kembali. Tak lupa aku juga memberi makan Tutu, Titi, dan juga anak-anaknya. Karena inventory dan traveler's backpackku sudah penuh, aku pun membuat traveler's backpack lainnya. Aku segera merapikan semua barang-barangku karena aku akan pergi berlayar menjadi bajak laut. Sebelum pergi, aku pun berpamitan dengan Tutu dan Titi beserta keluarganya. Tak lupa aku juga berpamitan dengan warga desa. Dan pelayaran pun dimulai. Setelah berhari-hari aku berlayar, aku pun berlabuh pada sebuah desa. Dan ternyata beberapa Marine sudah menyambutku. Tanpa banyak bacot, aku segera melenyapkan salah satu dari mereka. Dan tiba-tiba saja, sesosok jamet meledak di hadapanku. Tapi, itu semua belum berakhir. Beberapa Marine lainnya terus mengejarku. Karena keadaanku yang sudah lelah dan terpojok, aku pun memutuskan untuk masuk ke dalam salah satu rumah di desa tersebut dan segera memulihkan keadaanku. Setelah keadaanku pulih, aku pun segera melenyapkan Marine tersebut. Aku pun beristirahat di salah satu rumah di desa tersebut. Di pagi harinya, aku kembali melanjutkan pelayaranku. Ternyata sesosok naga hijau terus mengejarku hingga aku berlindung di salah satu rumah warga desa. Sembari menunggu naga tersebut pergi, aku pun menyempatkan untuk mengambil barang-barang di rumah tersebut dan merapikan semua barang-barangku. Tetapi naga tersebut terus mengelilingi area desa dan mencari keberadaanku. Aku tak berani melawan naga tersebut, jadi aku hanya mengintip naga tersebut melalui jendela. Akhirnya, karena aku sudah cukup kesal menunggu, aku pun memutuskan untuk keluar dan melawan naga hijau itu.
Hingga akhirnya naga itu lenyap oleh flintlock gunku. Aku pun mendapatkan sebuah naga feng dan kembali berlayar. Setelah berhari-hari aku berlayar, aku pun berada di sebuah pulau kecil tepat berseberangan dengan Marineford. Tampak beberapa Marine menghampiriku dan aku pun menembaknya. Lalu aku pun berenang ke Marineford. Aku juga menumbangkan beberapa Marine yang menghalangi jalanku. Setelah aku berhasil memasuki area luar Marineford, terlihat beberapa Marine menyambutku. Aku pun menggunakan cara licik untuk melenyapkan mereka. Di malam harinya aku masuki area Marineford dan beristirahat. Di pagi harinya aku kembali melenyapkan mereka di tower level 1. Setelah berhasil, aku pun segera menaiki tower level 2 dan melenyapkan mereka. Lalu aku menaiki tower level 3 dan melenyapkan salah satu Marine. Kini, bountyku sudah mencapai 9.800 berry. Aku pun kembali menaiki tower tersebut. Kini tujuanku adalah tower level 4. Sesampainya aku di tower level 4, aku bingung karena tower tersebut kosong. Tak ada seorang Marine pun di sini. Akhirnya aku memutuskan untuk melanjutkan ke tower level 5. Tetapi, tiba-tiba saja salah satu Marine terkuat di sana menyerangku dari belakang dengan membabi buta. Hingga aku tak berdaya dan tewas seketika. Maafkan aku, Relic, dan semua warga desa yang sudah mendukungku selama ini. Karena aku telah gagal menjadi Raja Bajak Laut. Aku tak akan melupakan jasa kalian semua. Dan aku harap akan ada orang hebat lainnya yang akan meneruskan cita-citaku ini. Untuk menjadi seorang bajak laut yang hebat dan mendapatkan One Piece. Terima kasih banyak guys untuk kalian semua yang telah menonton petualangan kali ini dan juga telah mensupport channel ini.
Aku memohon maaf jika masih banyaknya kekurangan dalam video ini. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini silahkan like ya. Dan aku sangat senang sekali jika kalian menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, agar aku semakin semangat untuk terus berpetualang di seri-series lainnya. See you on the next video. Bye-bye. Hatur nuhun.